negeri. Nah, ini biaya adalah ditanggung terlebih dahulu siapa yang mengajukan gugatan, atau bisa dalam istilah lainnya state of claim-nya siapa yang mengajukan. Siapa yang mengajukan inilah yang terlebih dahulu membayar biaya. Kalau di dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan tersebut. Nah, mengenai tentang jaminan kerahasiaan ini jatuh menurut pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 yang berbunyi semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbiter dilakukan secara bebas itu bersifat final dan mengikat para pihak. Artinya tidak ada suatu upaya hukum apapun yang bisa dilakukan dalam rangka menganulir atau memperbaiki putusan arbitrase yang sudah ada. Kenapa hal ini demikian? Karena memang regulasi menyatakan demikian. Di mana doktrin ini menjadi suatu acuan bahwa arbitrase atau tensi jurisdiksi untuk menyelesaikan suatu sengketa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat GPD sekalian dimanapun Anda berada pada saat ini. Kalau saya lihat dari pantauan channel ini, ada yang subscriber dari Amerika, ada yang dari Vietnam, ada dari Malaysia. Ya, doa saya selalu untuk para sobat sekalian, mudah-mudahan selalu dilimpahkan kesehatan, rezeki, dan tiada kurang satu apapun juga, sehingga bisa lancar menjalankan aktivitas yang Sobat GPD jalani selama ini. Kembali kita ketemu dalam channel ini. Kita akan membahas untuk tahap kedua tentang prinsip-prinsip yang ada dalam arbitrase, sebagaimana yang telah dijelaskan pada video yang pertama, itu pada bagian pertama dan yang berjudul pembahasan tentang prinsip-prinsip arbitrase. Itu kita sudah membahas tentang 4 prinsip. Nah, maka kali ini kita akan coba membahas 4 prinsip lanjutannya, sehingga nanti juga ada untuk bagian ketiga kita sisakan ada 4 prinsip lagi. Apa prinsip-prinsip yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada video kali ini? Yang pertama adalah tentang biaya arbitrase ditanggung oleh para pihak secara bersama-sama. Yang kedua ada tentang jaminan kerahasiaan. Yang ketiga ada tentang final and binding. Yang keempat atau yang bagian akhir dari pembahasan kali ini adalah tentang prinsip kompetens. Baik, sebelum kita lanjut kepada pembahasan tentang prinsip-prinsip yang ada dalam arbitrase ini, yakinkan dulu bahwa Anda telah subscribe dan like video ini. Setelah subscribe channel ini, sehingga Anda tidak tertinggal dengan video-video yang akan saya upload selanjutnya. Oke, kita akan bahas pada prinsip yang pertama yang menjadi pembahasan pada video kali ini. Pertama, biaya arbitrase ditanggung secara bersama-sama. Sebagaimana dalam penyelesaian sengketa, tentu ada biaya yang timbul dari penyelesaian sengketa itu. Nah, kalau yang kita ketahui dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri, nah ini biaya adalah ditanggung terlebih dahulu siapa yang mengajukan gugatan, atau bisa dalam istilah lainnya state of claim-nya siapa yang mengajukan. Siapa yang mengajukan inilah yang terlebih dahulu membayar biaya. Nah, kalau di dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri, itu biasanya dikenal dengan nama istilah panjar ongkos perkara atau POP. Nah, kenapa dikatakan panjar ongkos perkara? Karena bisa saja uang yang Anda setorkan atau uang yang Sobat GPD setorkan melalui kasir pada pengadilan negeri tersebut
bisa saja dalam penggunaannya habis atau berkurang. Karena berkurang inilah karena tidak cukupan biaya, sedangkan dalam proses administrasi selanjutnya masih memerlukan biaya. Nah, untuk hal ini supaya tidak kekurangan biaya yang beresiko pada perkara itu digugurkan, maka Sobat GPD harus membayar biaya tambahan. Nah, berbeda dengan apa yang ada di dalam biaya dalam penyelesaian sengketa secara arbitrasi. Dalam penyelesaian sengketa secara arbitrasi, biaya-biaya yang timbul di dalam penyelesaian tersebut itu ditanggung secara bersama-sama oleh para pihak yang berperkara, kecuali biaya-biaya yang menyangkut operasional para pihak seperti misalnya biaya transportasi, hotel, biaya kuasa hukum, itu di luar tanggungan bersama-sama. Jadi yang ditanggung bersama-sama di sini adalah biaya berarbitrasi atau biaya arbitrasi. Nah, regulasinya di mana? Ini diatur dalam pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Apa saja biaya yang wajib dikeluarkan secara bersama-sama oleh para pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa melalui arbitrasi? Pertama, honorarium para arbiter. Yang kedua adalah biaya perjalanan dan biaya pemeriksaan, biaya segala macam bentuk yang dikeluarkan oleh arbiter dalam langkah penyelesaian perkara yang Sobat GPD ajukan. Yang ketiga adalah biaya saksi atau biaya ahli yang kemungkinan diperlukan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Yang keempat adalah biaya administrasi. Nah, inilah biaya-biaya yang menjadi tanggung jawab bersama antara pihak yang bersengketa di arbitrasi atau para pihak yang menyelesaikan persengketaan melalui arbitrasi. Yang kedua pada pembahasan kali ini adalah jaminan kerahasiaan. Jaminan kerahasiaan ini adalah sesuatu yang menjadi nilai jual utama daripada proses arbitrasi dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum atau pengadilan negeri. Nah, sebagai contoh, ketika teman-teman atau Sobat GPD mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri, maka pada persidangan akan dibuka oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan sampaian bahwa perkara sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Artinya tidak ada kerahasiaan apapun yang diungkap dalam proses penyelesaian perkara tersebut. Nah, berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrasi menjamin setiap rahasia yang ada di dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Karena memang proses persidangan arbitrasi itu dilakukan dengan cara tertutup. Artinya yang berhak menghadiri atau masuk ke ruang sidang itu hanya para pihak yang memang mempunyai kompetensi atau kehubungan dengan perkara atau sengketa yang sedang diperiksa tersebut. Yang kedua arbiter, yang ketiga tentunya panitera dari perkara dalam penyelesaian sengketa tersebut. Nah, mengenai tentang jaminan kerahasiaan ini diatur menurut pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 yang berbunyi semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbiter dilakukan secara tertutup. Artinya undang-undang secara limitatif sudah membatasi, tidak ada keadaan apapun bisa membuat persidangan arbitrasi itu dilakukan secara terbuka untuk umum. Nah, pada prakteknya bagaimana? Pada prakteknya tentu untuk sebagai peraturan pelaksana ini ditetapkan oleh masing-masing badan arbitrasi yang ada. Misalnya di BANI mengeluarkan rule and prosedur. Nah, ada lagi badan arbitrasi seperti BAPMI, Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia. Nah, ini juga mereka punya peraturan prosedur tersendiri dalam hal penyelesaian sengketa. Tetapi intinya dalam penyelesaian secara arbitrasi tetap mengacu kepada pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang jaminan kerahasiaan dalam proses arbitrasi yang dilakukan.
Jadi apa saja yang dijamin dalam proses arbitrase tersebut kerahasiaannya? Banyak, apa saja yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa, misalnya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembuktian, state of claim atau gugatan dan permohonannya, keterangan saksi, keterangan ahli, semua itu dijamin kerahasiaannya tidak akan pernah dibongkar oleh badan arbitrase, kecuali yang membongkar itu atau mempublikasikan hasil pemeriksaan itu adalah para pihak itu sendiri. Artinya bukan dari arbiter atau majelis arbiternya yang mempublikasikan kepada publik. Ketiga adalah final and binding. Final and binding ini selain jaminan kerahasiaan, ada final and binding yang menjadi suatu nilai jual. Kenapa orang harus memilih penyelesaian sengketa yang melalui arbitrase dibandingkan dengan memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum atau pengadilan negeri? Karena ada sifat putusan yang langsung, final dan mengikat. Ini diatur menurut pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase itu bersifat final dan mengikat para pihak. Artinya tidak ada suatu upaya hukum apapun yang bisa dilakukan dalam rangka menganulir atau memperbaiki putusan arbitrase yang sudah ada. Nah, kenapa hal ini demikian? Karena memang regulasi menyatakan demikian gitu. Sehingga tidak ada suatu upaya hukum apapun yang dapat dilakukan oleh para pihak yang menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, karena memang sifat dari putusan itu adalah final dan mengikat. Artinya mengikat kepada para pihak untuk tunduk dan patuh kepada putusan yang telah dihasilkan melalui proses arbitrase. Nah, cuman ada beberapa langkah yang mungkin bisa dilakukan oleh para pihak terkait putusan yang bersifat final and binding ini, yang mungkin seperti upaya hukum yang terselubung yang bisa dilakukan. Nah, apa itu upaya hukum yang terselubung ini? Nah, nanti ini akan kita bahas dalam video terpisah sehingga bisa kita bahas secara komprehensif dan panjang lebar. Jadi prinsip final and binding ini haruslah dikaitkan dengan prinsip putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya apa? Ketika putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, maka tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Itulah yang terjadi dalam hukum, dalam penyelesaian sengketa secara umum di pengadilan negeri. Nah, apabila putusan itu sudah ingkrah, maka upaya hukum biasa tidak bisa lagi dilakukan. Yang ada hanya upaya hukum luar biasa. Nah, cuma di dalam arbitrase tidak mengenal yang namanya upaya hukum. Ketika putusan itu sudah diucapkan, maka berlaku dan mengikatlah bagi para pihak untuk tunduk dan taat terhadap putusan itu. Nah, apa langkahnya ketika para pihak tidak mentaati isi putusan? Nah, ini bisa dengan mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan negeri. Maka dari itu setiap putusan yang sudah dihasilkan oleh badan arbitrase harus didaftarkan oleh para arbiter atau majelis arbitrase atau kuasanya kepada pengadilan negeri setempat untuk paling lama 3 bulan. Yang keempat adalah prinsip kompetens. Secara umum dunia arbitrase internasional telah menerima prinsip kompetensi ini, yang di dalam prinsip ini secara doktrin yang menyampaikan bahwa arbitrase atau arbiter itu memiliki yurisdiksi atau kewenangan di dalam menangani suatu sengketa yang diajukan oleh para pihak untuk diselesaikan secara arbitrase. Nah, prinsip ini juga yang pada akhirnya menepiskan atau menganulir pengadilan negeri untuk menyelesaikan suatu sengketa
yang sudah ada memuat tentang klausula perjanjian arbitrase atau suatu sengketa yang memuat perjanjian arbitrase. Nah, artinya apa di situ? Artinya dengan prinsip ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dengan melalui prinsip ini arbiter atau majelis arbitrase berhak untuk menyatakan diri berwenang memeriksa suatu sengketa yang diajukan kepadanya berdasarkan adanya perjanjian arbitrase atau klausula perjanjian arbitrase yang ada di dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Yang kedua, dengan prinsip ini juga menghapus atau menganulir kewenangan pengadilan negeri untuk menyelesaikan suatu sengketa yang telah memiliki perjanjian arbitrase atau memiliki klausula perjanjian arbitrase di dalam perjanjiannya. Nah, telah saya jelaskan tadi 4 prinsip-prinsip yang ada dalam arbitrase pada video yang kedua ini, dan ini merupakan sambungan dari video yang pertama tentang prinsip-prinsip arbitrase. Nanti juga akan kita jelaskan lagi dalam video yang ketiga. Sisa masih ada 4 prinsip-prinsip lagi yang harus kita jelaskan. Nah, mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan kali ini ada manfaatnya untuk sobat-sobat GVD sekalian. Paling tidak sekedar untuk menambah referensi atau menambah wacana berpikir teman-teman sekalian. Sekali lagi, jika menurut teman-teman sobat GVD sekalian video ini yang bermanfaatnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya sehingga bisa menjadi teman-teman. Saya sudahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.